Kalau seandainya terjadi angin deras atau hujan, maka permainan ini tidak bisa dilakukan. Iya. Jadi anak-anak itu seolah-olah membaca cuaca kan. Iya, betul. Kayaknya mau hujan nanti layanganku basah, robek. Iya. Nah. Angin juga Iya, kan. betul. Wah, ini angin bertiup nih, bisa kita main. Kalau nggak ada angin, nggak main layang-layang gitu. Iya. Wah, ini seorang anak gajidan. Jadi kenapa saya terkesan agak mudah menggambar gajidan? Karena gambar yang sudah saya buat ini, yang sedang saya buat ini, sudah saya pikirkan gajidan. Oh, artinya sebelum dituangkan udah dibayangin dulu. Udah dibayangin. Disitulah diharapkan anak-anak untuk mempermudah membuat gambar, membayangkan dulu apa yang mau dibuat. Iya, kadang-kadang kita bingung mau gambar apa ya, karena belum Iya, dipikirkan, karena belum belum dipikirkan, dibayangkan. Gajidan. Iya, Iya. betul, betul. Oke, ini satu anak dan satu lagi kemungkinan akan saya buat satu anak lagi. Iya, biasanya kan kalau main layangan selalu ada temannya, Pak Edi. Ya. Ya, saya buat satu lagi ya. Iya. Ini saya bikin agak kecil nih Kak Jidan. Oh ya. Ya, buat adik-adik yang ada di rumah silakan ikuti ini. Kali ini Pak Edi temanya yaitu bermain layang-layang. Adalah salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Dan ini permainan yang memang butuh ketangkasan, membaca cuaca, dan juga tentunya penuh dengan semangat. Nah, buat adik-adik atau orang tua yang ada di rumah silakan diikuti untuk proses gambar seperti apa, boleh beda saja, mungkin temanya saja yang kita samai yaitu bermain layang-layang. Nah, buat adik-adik di sini silakan diikutin ya, diikutin, jangan dilihatin saja, diikutin. Ayo semuanya sambil diikutin. Karena apa? Karena nanti pada waktunya atau jamnya sudah pas ini akan kita panggil gambar siapa yang akan mewakili teman-teman yang ada di sini. Jadi jangan dilihat nih, pada bingung ngelihat, diikutin saja. Bisa gambar satu orang tidak apa-apa. Atau gambarnya mau diganti anak perempuan juga boleh ya. Atau temanya layang-layang, terserah mau gambarnya seperti apa saja. Mau cuman buat layang-layangnya saja juga boleh. Tentunya yang pernah ikut lomba mungkin ini lebih punya imajinasi ya. Silakan, yuk jangan dilihatin aja, diikutin gambarnya, diikutin ya. Atau diberi gambar lain juga boleh, silakan. Ayo silakan, nggak apa-apa, yuk. Pada banyak ngeliatin Pak Edi, belum ada yang mulai. Iya, karena mungkin dia mau atur posisi gambarnya dulu Kak Jidan. Kayaknya mereka tertarik dengan gambar Pak Edi, ini ceritanya seperti apa. Jadi mereka pingin selesai dulu gambarnya. Oke. Seharusnya kita ikuti ya, Iya. mengingat waktu. Baik, buat adik-adik yang ada di rumah, terutama yang ada di sini, tetap ikutin Pak Edi. Tentunya kita akan kembali lagi seperti apa gambar Pak Edi seutuhnya. Jangan kemana-mana, Iya. tetap di Mari Menggambar. Baik pemirsa, kita jumpa lagi di Mari Menggambar. Tentunya masih semangat kan? Nah, kita lihat adik-adik di sini juga masih semangat ya. Kita akan meneruskan gambar yang belum diselesaikan oleh Pak Edi. Yang tadi gambarnya ini menggambarkan dua orang ini, satu laki-laki, satu perempuan. Ini mungkin bisa adik kakak ya Pak Edi ya? Adik kakak. Iya, silakan Pak Edi, mungkin apa yang akan ditambah dari gambar ini? Jadi pada intinya kalau gambar utama ini sudah kita buat Kak Jidan. Iya. Tematisnya apa? Yang sesuai dengan tema yang kita buat sudah tergambarkan. Iya betul. Nah, sekarang kita tinggal nambah gambar-gambar pendukung, ya. Gambar isian dan kelengkapan gambarnya. Iya. Mungkin kita bisa atur di sini suasana Kak Jidan. Iya betul. Suasana ya. Ini kita buat dulu apa namanya, tanahnya nih. Tempat dua anak ini berpijak Kak Jidan. Oke, di sebuah lapangan lah sepertinya di ya. sebuah lapangan yang namanya tanah, terus tentulah ada tumbuhan ya. Tumbuhan, semak-semak, rumputan juga. Nah, terus di sini mungkin kita bisa kan ini kalau main layangan Kak Jidan, biasanya panas nih Kak Jidan. Kita buat di sini pohon besar sebagai peneduhnya Kak Jidan. Jadi kita pikirin aja gambar pohon itu, baru kita aplikasikan Kak Jidan. Supaya kita mudah, jangan kita gambar aja tapi pikiran kita nggak kemana. Di sini nih dunia menggambar itu adalah
dunia mempersatukan pemikiran dengan apa namanya talenta tangan Kak Jidan. Disitulah motorik tuh. Oh iya iya. Jadi kita menyatukan pikiran kita terus dengan apa yang kita pikirkan dan kita tuangkan dalam bentuk gambar. Sejalan dalam Iya. sebuah bentuk gambar ya. Oh iya benar. Nah nih misalnya saya mikirkan daun, saya buat aja daun. Iya. Nggak perlu detail lah, yang penting visualnya udah menggambarkan daun. Kalau detail mungkin butuh waktu lain lebih banyak ya kayak Jidan ya. Ini daunnya rimbun ya. Iya, mungkin kita gambarkan. Mungkin pohonnya terlalu polos, kita buatlah. Kalau ininya. sebenarnya Pak Edi sendiri sih mulai mencintai, menekuni atau menyukai sebuah gambar ini dari kapan Pak Edi? Saya suka gambar sih dari kecil ya, karena ya memang semua anak lah suka gambar. Cuman memang sulit mengaplikasikannya. Kadang gambar yang kita suka dengan kita menuangkan ke bentuk kertas itu sulit. Karena motorik anak satu juga anak itu tidak seperti orang dewasa Kak Jidan. Istilahnya tuh tangannya udah stabil. Kalau anak-anak kan ada yang tremor atau yang jarang pegang alat tulis ya, jadi bergetar gitu. Caranya kita pilih aja gambar yang kita sukain, kita tiru Kak Jidan. Oh itu untuk tahap awal ya? Tahap awal. Betul. Mungkin misalnya sekarang sukanya dengan Doraemon. Gambar aja Doraemon. Kita gambar Doraemon terus sampai hampir mirip. Nanti kita coba lagi Doraemon, misalnya dia yang diam, yang bicara, yang berjalan, yang berlari. Nanti kalau udah hafal kita baru ke objek berikutnya. Artinya itu proses pengasahannya. Iya Kak Jidan. Semakin banyak, semakin peka kita Kak Jidan. Oke, nih. Ini udah ada pohon, udah ada rumput, lapangan. Kita buat lagi nih penambahan objek aja nih Kak Jidan. Biar lebih bervariasi ya. Betul. Nah, ini saya bikinlah umpamanya pagar Kak Jidan. Ini juga lebih kaya ya. Ya, pagar kayu ya. Gambarnya lebih kaya, iya gambar kayu. Untuk mengisi komposisi yang di bawah Kak Jidan. Oh, ini istilahnya komposisi ya? Iya. Karena masih banyak ruang kosong ya Pak Iya. ya? Ini kan dunia visual nih, dunia gambar Kak Jidan. Iya, betul. Ibarat lagu, musiknya di awalnya nggak ada, tapi di tengahnya ada, itu kan komposisinya nggak bagus tuh. Mestinya dari awal sampai ke ujung itu iramanya enak didengar. Berkesinambungan dia ya, setali. Iya. Seperti itu juga dunia gambar Kak juga. Oke, ini udah penuh nih di sebagian sini Kak Jidan. Mungkin saya coba tentunya kata Pak Edi kalau bicara komposisi ini masih kosong. Ya, seperti Pak Edi bilang. Berat sebelah ya. Berat sebelah. Oke, mungkin Pak Edi mau gambar yang di sini sebelah. Oke, boleh Kak Jidan. Bentar baik. Ya, saya tambah sedikit. Baik, ada di rumah satu hal yang penting dalam proses menggambar kata Pak Edi dalam suatu ruang kanvas ataupun media gambar itu komposisi sangatlah penting. Nah, bisa kita dilihat di sini Pak Edi sudah menyelesaikan bagian sudut sebelah kiri saya. Artinya sebelah kanan masih kosong. Nah, kita lihat Pak Edi mau menggambar apa dan apa yang akan membuat gambar ini menjadi seimbang. Nah, ayo silakan Pak Edi, mungkin bisa sebelah sini Pak Edi. Nah. Oke. Baik, adik-adik di rumah terus diikuti ya, dan terutama yang ada di sini. Silakan nih Pak Edi, lanjutnya pingin menggambar apa ini? Ini Kak Jidan ya. Iya. Nah, kita buat lagi semacam ini apa namanya nih, tanah ya. Oke. Tanah. Jadi di dunia gambar tuh dunia dimensi Kak Jidan. Itu namanya sudut pandang, perspektif atau jarak antara benda dekat dan benda jauh. Nah, ini seperti misalnya Kak Jidan bisa ambil ini ya, ambil contoh kesimpulan aja nih dengan melihat gambar ini. Ini benda dekat atau jauh Kak Jidan? Ya, ini dekat. Nah, jadi kita buat seolah-olah dia di depan. Benar. Jadi di belakang benda yang dekat ini ada dua orang anak. Iya. Terus yang di belakang paling jauh lagi ada daun. Benar Kak Jidan. Seperti itu Kak Jidan. Ini kan yang jarak dekat nih Kak Jidan. Kita coba buat yang jarak jauh. Ini nama ilmu seninya, seni rupanya Kak Jidan, perspektif, jarak pandang Kak Jidan. Jadi kita bisa melihatlah kalau anak ini bermain di sebuah lapangan besar. Jadi kita buat rumah yang kelihatan dari kejauhan Kak Jidan. Secara gambar cuman kita bermain di bentuk dan
ukuran saja ukuran ya. aja Tapi sudut pandang kita melihat oh ini jauh ya. gitu. Udah kelihatan kan jauh Kak Jidan? Iya, udah benar. Apalagi kalau saya bikin lagi rumahnya di sini agak semakin lama semakin mengecil. Iya, betul. Seperti perkampungan lah ya. Iya. Nah, buat adik-adik yang memang mungkin masih dalam proses belajar, yang mungkin Pak Edi bisa gambarnya yang lagi bermain layang. Di sini banyak sekali. Mungkin bisa buat rumahnya saja dulu boleh ya Pak Edi ya. Atau pohonnya saja dulu juga boleh, tidak apa-apa. Oke. Nih supaya saya lanjut ya Kak Jidan. Lanjut Pak Edi, lanjut. Ya. Supaya kelihatan lebih jauh lagi Kak Jidan. Nah, ini tentunya Pak Edi akan menyelesaikan ada gambar yang kelihatan secara jauh dan juga ada gambar yang dilihat agak dekat. Ini cuma pola bermain di ukuran dan hingga perspektif atau sudut pandang kata Pak Edi tadi bisa kita lihat. Nah, tentunya kita akan melihat bagaimana proses gambar ini sampai akhir dan nanti adik-adik yang siapa saja yang nanti kita minta ke depan. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Mari Menggambar. Oke, adik-adik yang ada di rumah tentunya masih semangat. Kita bersama teman-teman kita di SD 64 ini juga tentunya masih semangat. Nah, silakan gambar adik-adik yang tadi mungkin belum selesai atau ingin lanjut. Kita akan lihat juga gambar Pak Edi. Katanya masih ada gambar yang kosong nih Pak Edi. Iya, apa yang ada di imajinasi Pak Edi yang ingin dituangkan dalam gambar yang masih kosong ini? Sebenarnya ini mudah saja Kak Jidan. Karena gambar utama yang agak sulit ya, itu sudah kita pecahkan atau sudah kita tuangkan. Kalau membuat rumah, membuat pohon kelapa, membuat pagar, itu gambar hafalan Kak Jidan. Dia udah hafal bentuknya. Tinggal ngatur posisinya aja gitu. Jadi kita supaya apa namanya gambarnya lengkap ya komposisinya, kita bisa nambahkan objek aja di sini Kak Jidan. Karena ruangnya agak besar, saya bikin objek gambar yang besar juga Kak Jidan. Oh gitu. Nah, nanti Kak Jidan bisa tebak lah ya. Ini saya buat dengan pola-pola gambar sederhana dulu nih. Kak Jidan bisa lihat nih apa yang saya gambarkan. Ini dengan komposisi yang cukup besar ya? Iya, ini untuk menutupin komposisi aja Kak Jidan. Oh, ini kalau saya lihat ini seperti kalau tidak danau, kolam gitu ya kali ya? Nah, benar Kak Jidan. Iya, udah kelihatan. Artinya memang ketika orang lain bisa memahami, menebak atau melihat sebuah gambar kita mulai dari awal saja, ini artinya memang sampai ya Pak ya, sampai apa yang kita inginkan itu sampai berarti. Dunia visual, dunia gambar itu dunia komunikasi Kak Jidan. Hanya saja komunikasinya melalui media gambar. Iya. Malah zaman dahulu Kak Jidan ya, sebelum ada fotografi, itu kalau dinas-dinas kepolisian mau cari buronan itu dengan gambar Kak Jidan. Kenal nggak nih wajahnya siapa, cirinya seperti apa? Betul. Sketsa wajah ya? Sketsa wajah Kak Jidan. Nah, ini saya buatlah nih untuk kelengkapan aja Kak Jidan. Ini angsa ya. Kalau kita Jambi bilangnya angso duo ya. Ini menjadi salah satu ikon dari Provinsi Jambi juga ini. Iya. Dia berenang. Karena angso dua kita buat angsanya dua lah Kak Jidan. Iya, tidak apa-apa, sekalian nih simbol sejarah negeri Jambi. Iya, identitas ya. Identitas. Ini udah kelihatan Kak Jidan. Ini kita tinggal tambah gambar-gambar tambahan aja Kak Jidan. Bisa ditambah batu, rerumputan ya. Iya. Jadi dunia menggambar ini lebih diberatkan kepada otak kanan Kak Jidan. Karena dia otak kanan ini kan otak imajinasi Kak Jidan. Jadi kalau otak kiri lebih banyak ke ilmu pengetahuan, lebih ke ini ya, hitung-hitungan Kak Jidan. Gitu. Jadi yang namanya yang baik itu yang seimbang Kak Jidan. Betul.
Jadi biasanya kalau orang seni itu Kak Jidan yang lebih banyak menggunakan otak kanan, ya. Itu kemungkinan stresnya tinggi, sedikit. Oh sedikit. Karena dia bisa melampiaskan dia ke dalam. Dia lebih bermain rasa. Ya. Otak kiri ini menggunakan pikiran ya. Ke dalam karya dia Kak Jidan. Baik adik-adik yang ada di rumah, ini Pak Edi sudah hampir menyelesaikan gambar seperti ini. Nah tentunya kita akan lihat seperti yang kita bilang dari awal tadi, kita akan menampilkan beberapa adik-adik yang ada di sini seperti apa gambarnya ya. Iya, oke Pak Edi, bisa kita panggil saja. Oke, saya berkeliling sebelah kanan, kalian sebelah sana ya. Iya. Halo kakak, yang ini boleh ke depan dulu? Gak apa-apa, belum selesai, dibawa aja gambarnya. Saya mewakili satu orang perempuan ini, Pak Edi udah ada. Ya. Boleh ke depan. Nanti silakan. Oke, kita lihat Pak Edi akan manggil siapa lagi. Depan ya. Sini. Yang layang-layang tadi mana ya? Ini boleh lah ya. Ya, sini ke depan ya. Nah, Kak Jidan, saya bawa 3 anak nih Kak Jidan. Boleh Pak. Ada di belakang atau ini saja dulu? Oke, siap. Oke. Baik, silakan gambarnya ditaruh. Nah, ini boleh nih seperti ini. Bawa bukunya ya. Taruh aja seperti ini. Iya. Oke. Benar. Waduh. Kita berbaris ya, Kak ya. Baik. Udah cukup Kak Jidan 5? Cukup. Baik. Nah, ya. Silakan Pak Edi. Ya. Baik, kita mungkin agak sedikit merapat sayang. Oke, sini agak merapat. Ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, ini adalah perwakilan teman-teman kita dari SD 64 yang mengikuti tutorial gambar dari Pak Edi. Mungkin Pak Edi bisa menilai seperti apa, mungkin sambil kenalan dulu Pak Edi. Ini namanya siapa? Natasha, kelas berapa? Kelas 4C. Oke Kak Jidan. Oke, ini silakan. Saya dari sebelah kanan boleh dulu ya. Dari situ aja dulu ya. Natasha. Ini Natasha menggambarkan apa yang kita gambarkan tutorial tentang permainan tradisional layang-layang Kak Jidan. Ini kalau secara gambarnya sudah sangat detail Kak Jidan. Cuman lebih berkarakter anak-anak ya. Hanya saja sayangnya bidang gambarnya digarisin Kak Jidan. Sebaiknya tidak usah digarisin, full aja. Mungkin bisa buat nama di belakang gitu. Karena yang mau kita lihat kan gambar bukan nama. Betul. Gitu. Tapi ada sebagian dari komposisi gambar yang belum dilengkapi. Belum selesai kali Pak Edi. Itu bisa dilengkapi. Tapi intinya udah bagus. Oke. Ya, kembali ke tempat Natasha. Baik ya. Wah, ini abang yang ganteng nih siapa nih? Julianda, kelas berapa? 5B. Ah, ini Kak Jidan. Nah, di sini Julianda ini menggambarkan mengikuti tutorial kita. Tetapi dia ada yang apa namanya? Kreativitas. Iya. Karena dia menganggap yang diperlukan itu satu orang, adiknya tidak dihilangkan Kak Jidan. Nggak masalah karena dunia gambar itu dunia imajinasi. Kalau memberatkan kita, gambar kita buat mudah aja. Yang penting nyaman dan menyenangkan. Oke, keren ini punya ide ya. Yulianda sendiri. Nah, bisa geser ke tempat Pak Edinya sedikit. Sini lagi ya. Geser aja. Ini siapa nih yang cantik ini siapa namanya? Wah, ini Asura. Ini sudah gambarnya udah bagus Kak Jidan. Iya. Gambarnya udah bagus, sudah ke tahap pewarnaan. Mungkin dia pakai metode menyelesaikan satu-satu Kak Jidan. Karena di sebelah sini kan komposisi belum selesai nih. Betul. Jadi dia mau selesaikan istilahnya perbagian tahap kedua. Setelah drawing, menggambar, mewarnain. Nanti baru dia lanjut ke sebelah kirinya. Cukup bagus ya gambarnya. Cukup bagus ya, dan warnanya juga menarik. Dia juga punya kreativitas nih, bunganya dia bikin beda sendiri. Rumputnya dari Pak Edi, keren itu. Ya. Oke, silakan. Kembali ke tempat Asura. Nah, masih ada 2 lagi nih Pak Edi. Iya, ini dengan siapa nih? Ini siapa? Namanya? Wica. Iya. Ini kreativitas juga Kak Jidan. Iya, saya lihat benar ini Pak Edi. Saya membuat tadi sosok laki-laki lebih besar, yang perempuan lebih kecil. Kalau ini dia dibaliknya. Bukan, dia bikin berteman Kak Jidan. Berteman. Satu usia. Iya, betul. Disinilah imajinasi anak itu bermain. Dia menganggap pikiran aku ingin menggambar ini gitu. Tapi walaupun tutorial saya udah berikan, dia mengembangkan kreativitasnya jalan. Dan ini kita lihat yang menambah 1 orang nih sepertinya bermain cengkling, Pak. Iya. Dibuatnya. Ada temannya 1 lagi ya, bermain mungkin di bawah ya. Di bawah. Oke, terima kasih. Dilanjutkan Wika. Ya, yang terakhir ini. Yang terakhir. Ini namanya siapa? Ini namanya siapa? Kaila. Ayo kasih lihat kamera, Om kameramen. Nah, Kaila ini seperti apa nih?
Kaila ini dia menggambar inisiatif Kak Jidan, karena mungkin dianggap gambar ini terlalu sulit, dia mengambil gambar yang mudah aja. Yang penting temanya sama gitu. Ini nggak masalah Kak Jidan. Iya, betul. Nggak masalah, karena menggambar itu tidak memberatkan. Dia kita buat senyaman mungkin, menyenangkan, dan apa istilahnya kita bisa menyelesaikan gambar tersebut. Ini Kaila ini mengambil keputusan tepat. Jadi aku bisanya inilah yang aku lakukan. Yang penting dia tidak lari dari tema ya. Luar biasa. Terima kasih. Oke, Kaila. Nah, buat adik-adik yang ada di rumah, begitulah tadi bagaimana proses kita melihat karya adik-adik yang ada di sini dan juga apa yang telah disampaikan oleh Pak Edi Dharma. Tentunya ini memberikan inspirasi dan juga proses belajar mengajar kita mengenai dunia gambar. Nah, untuk itu saya Kak Jidan dan juga Pak Edi Dharma dan teman-teman dari SD 64 kita mohon undur diri dulu. Kita akan jumpa lagi di edisi Mari Menggambar selanjutnya. Sampai jumpa.